Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi, mari Bapak Ibu. Kita mungkin berdiri untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal pertama ayat yang ke-13. Mari kita suarakan dengan suara yang lantang, sehingga firman Tuhan itu kita dengar, menjadikan iman kita semakin bertumbuh. Amin. 1, 2, 3. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih karena anugerah Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kami. Bahkan Engkau telah mencintai perjalanan kami sampai ke tempat ini untuk kami bersama-sama Tuhan, untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Ibu kami untuk bersekutu dengan Tuhan, bersekutu sama kami, karena itu kejujuran hati Tuhan. Ya, pagi ini Tuhan, kami sungguh bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa, kalaupun sampai saat ini kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Amin. Bahkan kita bikin kesehatan tubuh jasmani yang baru semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, kami dengan penuh semangat Tuhan, kami datang kepada Tuhan. Untuk kami beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan Tuhan saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Setelah mereka tibakan tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun, sehingga mereka bersama-sama dengan kami untuk masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Untuk itulah Tuhan, kami membuka ibadah ini Tuhan dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kami juga menyerahkan bagi anak-anak kasih kami, anak sekolah minggu yang sebentar juga akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Amin. Tuhan juga memberkati anak-anak kasih kami, memberkati ibadahnya. Bahkan guru sekolah minggu Tuhan urapi sehingga firman yang disampaikan sungguh firman untuk kebutuhan bagi setiap anak-anak kekasih kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati guru-guru yang mengajar, demikian juga berkati kedua orang tuanya. Dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita ada di penghujung bulan Agustus dan tepat tanggal 31 Agustus. Amin. Kita ada di tempat ini, semua kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi, percayalah kita ada dalam kendalinya Tuhan. Amin. Untuk itu pagi hari ini mari siapkan hati kita saudara, untuk kita meninggikan Tuhan Raja di atas segala Raja. Thank you Jesus. Kami sangat bersyukur buat hidup kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi karena Engkau. Untuk itu izinkan pagi hari ini Tuhan, kami bawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Penyembahan kami. Sungguh indah tiada taranya. Ya Tuhan. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib itu dimengerti. Lebih dari semua yang ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau.
Dari awal katakan, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Pagi hari ini kami bawa persembahan kami ya Tuhan. Kami sangat kagum kepada-Mu. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sekali lagi mari pujikan pujian ini. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Mari siapkan hatimu tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan berkuasa. Angkatkan katakan ku kagum, hormat akan Engkau, kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Yesus Tuhan, ku hormat akan Engkau. Kami yang layak dipuji, ku kagum Engkau. Bukankah Dia yang layak kita tinggikan? Amin. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Kami kagum akan Engkau. Mari sembah, hormat
bahkan laut pun bergelulung. Bahkan gunung-gunung pun beranjak saat mendengar namamu. Yes, Lord. Yes, Lord. Kau Tuhan yang layak ditinggikan. Yes, Jesus. Kau Tuhan, Oh, haleluya. tiada yang sepertimu, tiada yang seperti. Oh, Yesus. Dan segala yang bernafas meninggikan Engkau Tuhan. Biar segala yang bernafas meninggikan Engkau. Setiap lidah mengaku, setiap lidah mengaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan namamu. Kami sembah Raja dunia. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Holy, holy. Engkau yang percaya hanya Tuhan yang layak ditinggikan. Ya Yesus. Mari berikan kemuliaan buat Tuhanmu. Syararama, syararama, syararama. Is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All truth and dominions, all power and position, your name stands above them all. Say, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All truth and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation
creation, your name stands above them all. Sekali lagi saudara katakan, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Jesus, all throne and dominions of our your name stand above them all. We sing holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. Mari jemaat Tuhan say holy. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, say holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Jesus, what is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, you are holy. Say holy, 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 holy. Are you Lord God Almighty? Amen, amen. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Sekali lagi, what is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Berikan sorak-sorai. Jesus. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Sebab Dia telah menyediakan hari yang terbaik buat kita semua. Sekali lagi beri dong sorak-sorai panjang sekali lagi buat Tuhan Yesus. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau berikan dan jangan terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, yang pernah hilang, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Mari kata bersama, akan ku pikul salib, tubuhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Amin. Come on. Ku mau tetap bersyukur. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Senantiasa bersyukur karena yang telah alami. Biarkan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, usiaku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Katakan dengan iman, akan ku pikul salib-Mu, tubuhlah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Teguhkan imanku. Yes. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami,
biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan bersama, akan ku pikul salibmu, tubuhlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi, akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersungguh, senantiasa bersungguh. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan dengan iman, sebab hari ini hari yang terbaik. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik. Amin, saudara. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk atas kita. Kalau kita dengar situasi negara kita, bangsa kita, bahkan kota kita, tadi malam situasinya yang menegangkan seperti itu. Tetaplah percaya bahwa ada kedaulatan Tuhan di bangsa ini. Ada kedaulatan Tuhan di kota ini. Amin, saudara. Perlindungan yang sempurna terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, berdoalah untuk kesejahteraan di mana saudara tinggal. Hari ini saya ajak saudara bersama-sama sesuai dengan pesan gembala, Bapak Gembala kita. Mari berdoa untuk kota, untuk bangsa kita. Amin, saudara. Siapkan hatimu. Siapkan hatimu. Ya Yesus. Kami sangat yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih 8 bulan di tahun 2025 Tuhan sertai kami. Haleluya. Untuk itu pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap taruh pengharapan kami kepadamu. Pagi hari ini kami rindukan. Kami akan berdoa untuk bangsa dan kota di mana kami tinggal. Ya Tuhan. Syukur untuk setia rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia
biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Mari saudara ucapkan berkat. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Saya undang untuk jemaat untuk bangkit berdiri. Dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini
Pagi hari ini kami bawa kota kami. Ya Tuhan. Ya Yesus. Kami minta shalom Tuhan turun atas kota kami. Ya Yesus. Kami minta Tuhan damai-Mu turun atas bangsa kami. Pagi hari ini kami sepakat Tuhan memberkati bangsa kami. Mari saudara angkat syafaat-Mu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus. Mari saudara bawa doamu untuk bangsa kita. Yesus. Mari bawa doamu untuk kota tercinta kita. Kami bawa kedamaian atas bangsa kami, Tuhan. Kiranya nama-Mu yang berdaulat atas bangsa dan kota kami. Tuhan memberkati para aparat keamanan yang ada, pemerintahan yang ada, biar mereka bekerja dengan bijak. Pagi hari ini Tuhan kami bawa mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, lembutkan hati mereka. Juga untuk para pendemo yang ada Tuhan, biar mereka melakukan demo dengan benar, tidak anarkis ya Tuhan. Keamanan kota kami, keamanan bangsa ini Tuhan, kami berharap penuh kepadamu ya Yesus. Akan terjadi kebangunan atas bangsa kami ya Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Tuhan. Akan terdengar nyanyian dari pulau-pulau, nama-Mu dimuliakan ya Yesus, nama-Mu dipulihkan. Mari saudara angkat suara-Mu. Oh, sembah, 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 sembah. Angkat suara-Mu. Mari berkati bangsa kita. Mari berkati kota di mana kita tinggal. Biar pemulihan terjadi, biar pemulihan terjadi dari tempat ini. Oh Yesus, oh Kaulah Raja damai, Kaulah Raja semesta, Kaulah yang berdaulat. We worship You, we worship You, we worship You, we worship You. Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position, Your name stands above them all. Mari saudara, dengan segenap hati katakan, Your name is the highest, Your name is the greatest, Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position, Your name stands above them all. All the angels cry, all creations cry. Biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu ditinggikan. Holy forever,
all creation's cry. Holy, you are lifted high. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. Berikan sorak-sorai yang meriah. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu untuk bangsa kami, Tuhan. Pulihkan bangsa kami, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik semua peristiwa yang terjadi. Tapi satu hal, Tuhan, ajar supaya bangsa ini juga akan menjadi semakin dewasa. Bahwa dalam setiap aspirasi yang ingin disampaikan, biarlah lebih bijak lagi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin negara, supaya benar-benar mereka juga punya hikmat, kepekaan, supaya benar-benar mereka boleh mengerti keadaan yang sebenarnya dan mengambil langkah-langkah yang tidak untuk membuat bangsa ini menjadi chaos, Tuhan, tapi menjadi bangsa ini damai. Kami lepaskan shalom bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih, Tuhan. Bersyukur untuk setiap anugerah, setiap kejadian yang boleh terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Itu sebabnya kami ada untuk di tempat ini, Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu, Tuhan. Bersyukur untuk segala perkara yang telah terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam, berbicara melalui hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami dapat menangkap maksud dan tujuan daripada firman-Mu, Tuhan. Supaya kami juga bersama-sama semakin dewasa di dalam Kristus. Supaya benar-benar pengenalan kami, pengetahuan kami tentang Engkau, Tuhan, bukan dari kata orang, tapi kami alami sendiri secara pribadi yang akan terus membawa kami semakin menuju kepada keserupaan dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Bersyukur untuk hari ini, Tuhan. Di bulan terakhir dari bulan Agustus, bulan pengajaran. Setelah itu kami akan menyelesaikan bulan ini dan kami akan masuk di bulan misi. Kau memberkati bulan misi juga, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Supaya apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu, mendengar, terlebih lagi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, katakan bersama, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Sebelum duduk, Bapak Ibu Saudara bisa jabat kiri kananmu, katakan tetap sehat, semangat dan sukacita. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Amin. Bersyukur kalau kita ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, gereja GBI Diaspora Sejahtera, ya, yaitu gereja yang terus merayakan, ya, tentang keberhargaan Kristus, pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Bahwa kita ada semua oleh karena anugerahnya, bukan karena perbuatan kita, bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi oleh semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Baik, bulan ini adalah minggu minggu terakhir dari bulan Agustus, bulan pengajaran, sesuai dengan apa yang diberikan oleh bidang pengajaran, yaitu judulnya adalah bertumbuh bersama ke arah Kristus. Katakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara, 3, 2, 1. Bertumbuh bersama ke arah Kristus. Jadi pertumbuhan kita, nah ini dia. Pertumbuhan kita tidak secara personal, is okay, secara personal boleh. Tetapi yang
yang Paulus ingin katakan nanti yang akan kita bahas itu secara komunal. Apa itu artinya? Secara komunal artinya secara gereja. Kita bersama-sama bertumbuh. Amin. Siap untuk bertumbuh bersama-sama. Jadi nanti tidak ada lagi, oh itu bagianmu, itu bagianku, itu bagiannya Pak Nardi, itu bagiannya Pak Rudi, itu bagiannya enggak. Sama-sama kita untuk apa? Melayani Tuhan secara komunal. Itu artinya kita ini bertumbuh ke arah Kristus bersama-sama. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang kita tinggalkan, ya udah ini dituturi angel tuturannya. Ya udah ditinggal aja, enggak. Sama-sama. Karena minggu lalu kita sudah belajar bagaimana tentang Galatia, dikatakan di situ bahwa Paulus mengajak jemaat untuk semakin mengenal Kristus supaya pertumbuhan karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, itu sebabnya kita pun memerdekakan orang lain supaya orang lain boleh datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui kehidupan kita. Bahkan 2 minggu sebelumnya dikatakan di situ bahwa kita sudah memperoleh jalan masuk, Ibrani 10. Untuk apa? Jalan masuk kepada siapa? Kepada Tuhan. Supaya kita bisa menyembah Dia dengan penuh sukacita. Kita bisa datang kepada Dia. Karena Dia adalah jalan yang baru. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita dapat masuk dan menerima kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Nah sekarang kita masuk dalam bertumbuh bersama ke arah Kristus. Kita akan baca ayatnya. Dari Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. 13. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak-anak Allah, tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang sudah membaca firman Tuhan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa latar belakang dari kitab Efesus ini adalah dikatakan di situ bahwa Paulus Rasul Kristus itu adalah yang istilahnya begini, adalah kepada mereka, dia ditulis, kitab Efesus ini ditulis kepada orang-orang kudus di Efesus, yaitu orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Next. Oh pakai ini ya. Siap. Nah, jadi Efesus itu adalah apa? Kota, sebuah kota. Kota di mana di kota ini adalah kota metropolitan dikatakan di situ, ya. Dan di situ ada jadi pusat kebudayaan. Di situ juga ada kuil Artemis, Dewi Artemis. Dan Paulus ketika dia dalam misi pelayanannya, dia mendirikan jemaat di Efesus.
Dan ketika dia ada di penjara waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia menulis 2 surat. Pertama kepada jemaat di Efesus dan juga jemaat di Kolose. Kalau kita melihat ada kebersamaan dari dua kitab ini. Dan diberikan kepada Tikhikus untuk diberikan kepada jemaat Kolose dan jemaat juga di Efesus. Kenapa diberikan begitu? Karena bagi Paulus dia harus memberitakan itu walaupun di dalam penjara. Kalau kita lihat di ayat di fase Efesus 4 tadi itu di ayat 1-nya dikatakan, sebab itu walaupun aku di dalam penjara, aku menuliskan surat ini kepadamu. Untuk apa? Supaya ada iman mereka diperkuat. Pengenalan mereka kepada Tuhan diperkuat. Ya, dan ada kesatuan jemaat supaya mereka tidak terkamirkan atau mereka tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang ada di tempat di mana mereka tinggal. Jadi kitab Efesus ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam penjara untuk memperkuat iman dan kesatuan jemaat. Makanya tadi kita melihat bahwa di situ dikatakan bahwa kita ini satu iman, satu tubuh, satu Bapa, satu iman percaya kita. Dan kita diikat dengan apa? Dengan tali kasih. Untuk apa? Supaya benar-benar bahwa kehidupan berjemaat di Efesus adalah jemaat yang benar-benar memuliakan nama Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, dan tidak tergoncangkan oleh apapun, termasuk oleh ajaran-ajaran yang sesat. Nah, lanjutnya dikatakan apa? Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ini, saya beri judul bertumbuh bersama ke arah Kristus. Ya, ada 3 hal yang akan kita bahas di sini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah karunia-karunia rohani yang berpusatkan kepada Kristus. Katakan bersama-sama, karunia-karunia rohani yang berpusatkan kepada Kristus. Itu di ayat 11 dikatakan di situ, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan dan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia rohani yang ada di dalam jemaat itu, Paulus menekankan kepada jemaat di Efesus supaya benar-benar karunia-karunia rohani itu dipakai bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk kebanggaan diri mereka sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih lagi untuk membangun jemaat, membangun tubuh Kristus, ya. Karena karunia-karunia rohani itu sesungguhnya itu adalah karunia rohani yang berpusat kepada Kristus. Dan yang kedua adalah pembangunan tubuh Kristus. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan yang ketiga dikatakan di situ, memiliki pelayanan yang rapi, tersusun sesuai rancangan agenda yang terkait dengan Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini pelayanan kita ini rapi, tersusun, sudah ya diikat jadi satu. Masing-masing jemaat punya bagian masing-masing, punya peran masing-masing dalam kehidupan berjemaat. Sehingga tidak lagi saling menunjuk satu dengan yang lainnya. Tetapi kita bersama-sama untuk melayani Tuhan dengan rapi, tersusun, sesuai dengan agenda Kristus. Ya, ayat 13 sampai 16 saya bacakan sekali lagi. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan
tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menurut pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Yang pertama, jadi tujuan dari karunia rohani dan jabatan rohani. Tadi ada 5, betul ya Bapak Ibu Saudara? Ada rasul, ada nabi, ada penginjil, ada guru pengajar, dan ada gembala. Ya, jadi ada 5 jawatan ini ada di dalam setiap jemaat. Katakan amin. Jadi ada nabi, ya nabi ini ya jempol gini ya. Kalau ini suka nunjuk-nunjuk ini rasul ini. Kemudian ada apa? Ada penginjil, ya. Kemudian ada pengajar-pengajar, guru-guru, dan ada gembala-gembala. Nah, 3 jawatan ini dikatakan di situ bahwa mereka ada di tengah-tengah jemaat untuk apa? Yang pertama dikatakan di situ untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya begini, sekarang tidak ada lagi ada Superman di dalam gereja. Halo Bapak Ibu Saudara, wes pokoknya aku iso. Ya WL, ya firman, ya nanti persembahan kolekte, ya tak edar loh. Ya multimedia, jadi semua dipegang sendiri. Lu jemaatnya kemana Pak? Ya itu Pak, angel Pak, diajak pelayanan angel. Ada orang yang kemudian datang itu, ayo pelayanan nanti ya. Saya ini sih dari gereja sebelumnya itu ya pelayanan. Tapi saya itu begini, saya itu enggak mau terlalu masuk ke dalam pelayanan. Kenapa? Saya itu kalau mau makan enak, saya ke restoran Pak. Oh ya? Sudah, saya enggak pernah mau tahu dapurnya. Yang penting makanannya enak. Di dapur itu mungkin ada lalat, ada apalagi ada kecoa, ada mungkin keringete logur pas ngulek sambel ya. Dia nggak mau tahu. Sehingga itu yang terjadi saat ini. Kita sebagai jemaat jangan sampai kita ini hanya datang saja Bapak Ibu Saudara, tetapi kita tidak mau untuk melayani. Halo? Karena hari ini ditekankan bahwa sesungguhnya 5 jawatan yang ada di dalam gereja itu dipakai Tuhan untuk apa? Memperlengkapi, bukan untuk melayani, tapi untuk memperlengkapi jemaat supaya jemaat Tuhan bisa melayani bersama-sama. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi dengan seperti ini maka jemaat ini akan hidup. Masing-masing punya peran. Ya, jadi enggak lagi misalnya Pak Rudi, oh oke, saya akan kunjungan. Wah, kunjungan iya. Nanti ada kematian, nelpon Pak Rudi. Halo Pak Rudi, ono sing mati Pak. Oh, ya. Ya, siap. Kemudian nanti setelah itu, Pak, ini ada yang Pak. Rumahnya mau diberkati. Oh, iya, siap. Jadi semua dipegang semua, dikerjakan semua. Halo, sekarang tidak lagi, katakan kiri kananmu. Ayo melayani bersama-sama, amin.
Jadi ini maksudnya Bapak Ibu Saudara, tujuan dari setiap karunia, saya percaya setiap kita punya karunia-karunia masing-masing. Amin. Setiap kita punya talenta masing-masing. Ayo kita gunakan. Pak, saya bisanya hanya mesem. Loh ya enggak apa-apa, di depan sana. Mesem, meneng-meneng, mesem. Di depan jadi asyir. Shalom Pak, shalom. Haleluya. Saudara, jadi ini maksudnya. Tujuan dari jabatan atau karunia rohani itu adalah untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi apa? Pekerjaan pelayanan. Sehingga tubuh Kristus ini dibangun. Jadi kita tidak lagi hanya melihat kesalahannya orang. Oh iku. Iya. Iku ngutangan iku. Iya, hati-hati nek wonge nang omahmu ya. Cuman dilihat hal-hal yang negatif dicari. Saya katakan kemarin, minggu lalu ya, bahwa gereja itu bukan tempat orang sempurna. Betul ya? Gereja bukan tempat orang sempurna. Jadi jangan kita begini. Bukan di sini ya, bukan di sini. Jadi ketika ada orang salah begitu ya. Ya ini anggap aja di Sawo Jajar. Kan nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara, Sawo Jajar. Jauh soalnya. Ketika dia melakukan kesalahan. Dari MK-nya, mesbah keluarganya Bapak Ibu Saudara. Itu diusahakan untuk apa? Ya, kamu nek memang gak iso dituturi golek MK liyo maren. Saudara, apakah itu yang namanya kita ini saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya? Kita hanya mau terima orang yang baik, orang yang sesuai dengan keinginan kita, orang yang bisa diajar, orang yang bisa dituturi. Loh justru orang-orang yang diberikan, yang dipercayakan kepada setiap kita, dalam jemaat kita, dalam komunitas kita, MK, justru disitulah sebetulnya kita ini sedang membawa mereka untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui apa? Diperlengkapi. Yang salah diberitahu, ditegur dengan baik-baik. Lupa enggak mau ditegur, enggak apa-apa, tetap dikasihi. Ingat loh ya, Yesus, dia tidak pernah mengusir orang yang berdosa. Jauh-jauh kamu. Kamu tidak tahu saya. Saya ini Yesus. Kamu dekat aku, nanti ada api yang menghanguskan engkau. Enggak. Ketika ada perempuan yang kedapatan bersinah dibawa kepada Yesus. Guru, perempuan ini bersinah. Menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempar batu. Oke, Tuhan Yesus nulis-nulis di tanah kan? Ya, yang tidak berdosa, yang paling merasa tidak berdosa, dialah dulu yang pertama kali melemparkan batu. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dari orang yang paling tua, perlahan-lahan keluar. Pergi sampai tinggal perempuan itu dilihat. Duh, mana yang lainnya? Yang tadi katanya mau melempari kamu. Tidak ada guru. Tinggal siapa? Tinggal Yesus. Yesus ini seharusnya dia paling berhak ngelempar perempuan itu dengan batu. Karena dia satu-satunya yang tidak berdosa. Tapi dia katakan, aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosalah lagi. Saya percaya sejak hari itu hidupnya mengalami transformasi. Hidupnya mengalami perubahan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jika ada orang-orang seperti itu, saudara jangan ini bukan, ini diaspora, ini tempatnya orang-orang kudus.
orang Malang di sana, di Malang sana. Enggak. Gembala sidang berkata apa? Sempurna? Belum. Berubah? Prosesnya kapan? Terus menerus kan sampai hari ini. Saya pun terus diproses Bapak Ibu Saudara. Belum selesai. Ada yang mau selesai, Pak, cukup Pak, cukup Pak, cukup. Ayo guys, sedang boleh gini, ayo ada yang mau gitu. Tidak ada. Ya Tuhan, selama aku masih bernafas, apapun akan aku lakukan untuk melayani Tuhan sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai setiap lutut bertelut menyembah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Inilah fungsi ketika kita diperlengkapi oleh bersama-sama oleh kelima jawatan itu. Nah, di sini ayat 11 di situ dikatakan ya. Next. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini dia. Penjelasannya di sini. Ayat 11 menyingkapkan bahwa tugas para pemimpin, para penilik jemaat adalah untuk apa? Memperlengkapi jemaat. Perhatikan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar bukanlah orang yang melakukan semua pelayanan. Semua dilakukan. Namun mereka adalah orang-orang yang memperlengkapi jemaat. Terus mengeluarkan talenta, karunia-karunia mereka. Untuk apa? Untuk melakukan pelayanan secara bersama-sama. Amin. Pak, saya enggak bisa ngapa-ngapain Pak. Oh, kamu bisa masak? Oh, bisa. Nah, kamu masak. Yes, enggak usah banyak-banyak. Nek kamu masak, bungkus 05 ay. Sego, sayur keringan, ambil lauk. Bungkusan, ayo kita kasih pada orang-orang yang ada. Paling enggak usah jauh-jauh wis. Ada yang di depan rumahmu, mungkin ada orang-orang yang lewat yang membutuhkan. Cobalah mulai kamu kasih. Oh begitu ya Pak. Iya, mulailah dari hal-hal yang kecil. Nah, itu kita sedang mengimpartasi kepada jemaat bahwa pelayanan itu tidak harus ada di mimbar. Kalau semua minta di mimbar ini Bapak Ibu Saudara, repot Bapak Ibu Saudara. Kasihan Mas Agung. Berdiri di mana gitu. Amin. Bisa nangkep sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi ayo kita sama-sama jemaat Tuhan. Siapapun kita, setiap kita punya peran masing-masing. Punya fungsi masing-masing. Dan itu sudah Tuhan taruh sejak dari semula di dalam setiap kita. Kitalah yang harus melakukannya, mengobservasinya sampai keluar semua talenta, sampai keluar semua apa yang bisa kita lakukan untuk pelayanan bagi tubuh Kristus, bagi gereja Tuhan. Amin. Nah, jadi yang paling benar adalah gini, melayani bersama, bukan sendiri. Katakan bersama-sama, melayani bersama, ojo dewean ya. Ya, jadi tugas hamba Tuhan bukan melayani jemaat sendiri, melainkan melengkapi mereka untuk saling melayani. Makanya Bapak Gembala sidang itu selalu begitu, dia selalu ajak anak-anak muda. Ya, saya percaya di sini juga ya, karena saya dari Malang, saya akan ceritakan yang di Malang. Dia selalu bilang itu jadikan ketua. Jadikan ketua, lu masih muda Pak, enggak apa-apa. Daripada sing tuwek-tuwek. Angel tuturane. Enggak, maksudnya diberikan regenerasi, diberikan kepercayaan. Salah, iya salah, kadang salah. Tetapi kita sebagai pemimpin mendorongnya dari belakang. Ayo, kamu bisa. Oh harusnya gini. Jadi diajarin, jangan dicol gitu. Wes yo, pokoknya itu kerja yo apa carane? Mbuh, kok gak aruh. Pokoknya harus jadi. Iso, ora iso, kudu iso. Waduh. Jadi bukan seperti itu, tapi kita dukung dia. Kita terus bawa, melengkapi mereka untuk saling melayani. Nah, di mana tempat yang paling tepat?
di dalam MK-MK. Karena kita MK itu kan sedikit, kita jadi bisa lebih tahu. Makanya MK itu bukan terus kemudian kita MK nyampaikan firman lagi begitu, enggak. Tapi harus ada saling sharing. Ya kamu yang doa ya, lu enggak bisa doa, wes doa makan aja wes. Masa enggak iso? Enggak tahu, enggak pernah doa makan. Oh bisa, ya udah doa makan. Nanti ada lagi yang ayo baca firman. Setelah baca firman, coba ayat itu apa yang kamu dapat. Nah hal-hal seperti itu kalau kita terus lakukan dalam kelompok-kelompok kecil kita Bapak Ibu Saudara. Saya percaya akan timbul pemimpin-pemimpin baru di tempat ini. Dan melalui pemimpin-pemimpin baru akan banyak jiwa-jiwa yang akan datang ke tempat ini, memenuhi tempat ini. Kemuliaan bagi Allah, kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Ya, jadi sekarang adalah apa? Supaya benar-benar kita bersama-sama saling melakukannya itu bersama dengan Kristus. Ayat 15 mengatakan gini bahwa ketika kita menjadi orang percaya, maka Kristus adalah apa? Kepala. Dan katakan situ kita adalah tubuhnya. Kristus adalah apa? Kepala. Jadi kepala siapa? Kristus. Dan kita ini adalah tubuh. Tubuh. Ya. Jadi maksudnya apa Pak? Jadi begini, artinya begini, kalau menjadi Kristen, kita bukan sekedar menjadi orang baik atau orang beragama. Tetapi menjadi Kristen agar Tuhan benar-benar ada di dalam diri setiap kita. Karena kita ini tubuh Kristus. Jadi menjadi Kristen bukan tentang berusaha hidup lebih baik. Menjadi Kristen bukan agar Tuhan lebih berkenan dan lebih menerima kita. Enggak. Saudara kalau itu kita lakukan, kembali lagi itu legalitas. Legalisme. Karena kita terikat pada aturan-aturan. Kalau aku tidak ke gereja, kalau aku tidak beribadah, jangan-jangan nanti doaku tidak dijawab. Jangan-jangan nanti hidupmu tidak diberkati. Bukan seperti itu. Maksudnya ketika Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya, berarti kita bergerak bersama-sama. Kalau kepala berkata ingin ke sana, kita juga harus bergerak ke sana. Jadi jangan sampai kepala mau ke sana, tapi ini tubuhnya enggak mau. Ayo ke sana, enggak mau. Bisa tangkap Bapak Ibu Saudara? Jadi kita dalam satu tubuh. Ada tangan, ada kaki, kemudian ada apa? Ada lengan, ya. Itu semua fungsi dari anggota tubuh itu berfungsi dengan sempurna ketika dia nempel di kepala itu. Jadi itu sebabnya kita sebagai orang percaya, kita harus yakin bahwa kita ini sudah ditebus dan anugerahnya itu sudah sempurna, lebih dari cukup. Kita tidak perlu nambahi hal-hal yang lain untuk supaya Tuhan itu bisa menerima kita apa adanya. Dia terima kita apa adanya. Amin. Dia lakukan bagiannya, bahkan dia mau mati di atas kayu salib bagi setiap kita. Jadi bukan saya ini adalah Kristen napas. Apa itu? Natal dan Paskah. Nek pas Natal koetok ruame. Wih rame kok rame ya. Dengarin rame. Iya Pak soalnya Natal. Setelah Natal tenggelam lagi. Paskah muncul. Wih rame Paskah. Iya Pak merayakan kematian Yesus. Saudara kalau kekristenan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Kepala, jadi kita tubuh kita ini kerdil, kecil, mengecil. Itu sebabnya diperlukan kesehatian, diperlukan
kesatuan di antara tubuh Kristus yang menyatu dengan Kristus sebagai kepala. Ya. Terus, nah menjadi Kristen bukan sekedar menjadi orang baik atau orang beragama, bukan tentang berusaha untuk hidup lebih baik agar Tuhan berkenan kepada kita dan menerima kita. Tapi menjadi Kristen adalah melakukan, melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan secara bersama-sama, bukan karena terpaksa, tetapi sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Atas apa? Atas anugerahnya yang besar yang sudah Dia berikan kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi sekarang kalau melayani kita sudah nggak nolak lagi. Oh siap. Pak, ini bisa bantu ini Pak. Oh siap. Jadi saya kan koordinator ibadah 6:30. Kemudian biasanya jam 5 sore saya juga hadir ya. Jadi jam 5 sore saya jadi pejabat yang ditempatkan di situ di Grasa jam 5. Nah, karena saya di Surabaya, saya udah berkata karena koordinatornya itu Pak Ferdu lagi ke Kupang, lagi pulang karena papanya meninggal. Nah, kemudian waduh tidak ada nih yang jadi koordinator di situ. Saya telepon diakennya. Diaken yang di situ yang paling sepuh, yang paling senior. Saya bilang, Pak Dendi, bisa enggak Pak Dendi untuk Minggu sore besok untuk memimpin doa pembukaan dan membuka ibadah. Oh siap Pak. Nah supaya doanya tidak kemana-mana Bapak Ibu Saudara gitu ya. Doa buka itu kan kadang ini doa buka apa doa syafaat begitu. Saya kasih doa-doa yang ini singkat Pak. Yang penting fotonya ada. Udah tutup selesai, amin sudah gitu. Baca firman, kemudian doa selesai, amin. Doa lama-lama Pak. Saya kasih itu. Oh siap Pak. Nah, saya senang, kenapa? Karena dia mau belajar juga. Jadi seperti itulah dalam kehidupan berjemaat Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak harus saya berarti sebentar lagi saya harus pulang. Tidak usah, bisa diwakilkan, bisa didelegasikan. Dengan begitu mereka juga bisa bertumbuh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di sini siapapun kita, kalau diberi kepercayaan untuk menerima pelayanan yang sekecil apapun, lakukanlah. Ketika kita melakukan dengan setia, kita akan dipercaya untuk perkara-perkara yang besar. Katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, jadi kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Mengapa pentingnya kita ini mengenal Tuhan, kita ini secara pribadi mengenal Tuhan, karena apa? Mengalami transformasi hati, bukan modifikasi perilaku. Ya, jadi mengapa dikatakan di situ adalah karena agama itu tidak merubah hati, tetapi hanya modifikasi perilaku. Hanya Injil yang mengubah hati dan perubahan itu terjadi di dalam hati kita. Ketika perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita ngelihatnya lagi bukan dengan cara kita, tapi dengan cara Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah memandang setiap kita, menerima kita apa adanya, maka kita pun melakukannya bagi Tuhan sesuai dengan kehendaknya, dengan penuh ucapan syukur. Sebagai tanda terima kasih kita. Jadi kita tidak pilih-pilih lagi pelayanan. Karena kita tidak modifikasi perilaku itu begini Bapak Ibu Saudara. Di gereja kaya wong alim. Wis suci, duduknya pun ditoto gini wis ndak obah wis. Sampai nyanyi pun ndak obah, meneng ae. Di Malang banyak. Di sini enggak. Nah, jadi ketika Yesus Injil itu mengubah hati perubahan terjadi dari dalam, maka kehidupan kita juga akan diubahkan. Sehingga sekarang ke gereja, melayani, beribadah, MK, itu bukan lagi sesuatu yang aduh MK maneh,
Aduh, ibadah maneh. Aja lali ya, engko MK, aku wis masak iki. Oh, baru datang, banyak yang datang. Ya, itu lagi-lagi hanya ada di Malang. Proses renewal itu menanggalkan manusia lama ya, serta kelakuannya dan menggunakan manusia baru ya. Itu merupakan sebuah pertobatan. Itu di Roma 12 ayat 2 ya. Oke, lanjut ya. Nah, bagaimana kita bertumbuh sekarang? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, apa maksud yang pertama? Kesatuan iman. Iman yang seperti apa? Apakah iman kita, iman percaya kita, atau apa? Ini berbicara tentang apa? Ini bukan iman yang perasaan kita, tetapi iman kita, dasar-dasar pengajaran kita. Ini berbicara tentang doktrin Bapak Ibu Saudara. Ya, Gereja Bethel Indonesia punya doktrin. Ya, ini berbicara tentang teologi. Ya, ini harus kita pahami supaya kesatuan iman kita sama. Oh enggak Pak, enggak. Allah itu enggak tiga. Allah itu satu loh, enggak. Siapa ngomong lah. Itu enggak boleh. Kita harus punya doktrin yang pasti. Kita menganut Tritunggal. Misalnya kita tidak percaya pada predestination ganda. Apa itu Pak? Nanti Pak Adolf yang jelaskan. Kita tidak mengenal hal itu Bapak Ibu Saudara. Kita juga tidak percaya gini, sekali selamat tetap selamat. Enggak. Tapi apa? Ada yang harus dikerjakan, itu betul. Tetapi harus ada yang dikerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tidak sampai hanya di situ. Kalau di situ kita enggak ngapa-ngapain. Tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh supaya apa? Keselamatan kita itu utuh sempurna. Amin. Nah, ini berbicara doktrin. Nah, ini kalau kesatuan ini di mana kita dapat? Di pengajaran. Makanya Bapak Ibu Saudara, di dalam gereja kita ada manusia baru satu, sudah selesai di Malang, di Surabaya, sudah ya? Belum ya? Oke, saya berdoa supaya bisa terjadi ya. Di Malang sudah masuk manusia baru 2 dan animonya luar biasa. Ya, itu sesuatu yang luar biasa bagi kami. Dan juga ada pastor teaching ya, di mana Bapak Gembala Pembina di situ juga mengajarkan hal-hal yang dasar tentang iman kita supaya iman kita ini teguh. Dan dikatakan di situ pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini berbicara tentang apa? Kalau kita lihat di Efesus, di situ ada kata-kata rahasia Allah. Rahasia yang berabad-abad yang tidak tersingkapkan. Dan dikatakan di situ, aku bersyukur karena aku Paulus menerima rahasia itu disingkapkan. Sesuatu yang tertutup berabad-abad disingkapkan. Artinya apa? Pengenalan tentang anak Allah itu disingkapkan. Dan saya percaya kalau kita sungguh-sungguh, maka penyingkapan itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan semakin mengenal Allah secara pribadi yang luar biasa. Bukan dari kata orang, tapi kita mengalami sendiri di dalam kehidupan kita. Nah, jadi ketika kita lakukan itu Bapak Ibu Saudara, kita mengalami kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi kita ini dulu bayi, tapi kita tidak lagi terus ada di bayi ini Bapak Ibu Saudara. Jadi orang menjadi kedewasaan penuh, dulu memang saya bayi. Ketika kita percaya awal-awal kita bayi itu hanya maunya aku, wekku, wekmu, Yohan. Jadi tidak mau berbagi. Itu bayi. Bayi itu hanya mau terima sampai ada bayi
bayi bongsor. Nah, tetapi kedewasaan penuh, itu ada pertumbuhan dari bayi, kemudian jadi remaja, pemuda, sampai mengalami kedewasaan di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya kita, next, tidak diombang-ambingkan. Katakan bersama-sama, tidak diombang-ambingkan. Melalui apa? Pengajaran yang benar. Makanya kita sekarang ini pengajarannya ini apa? Berpusatkan kepada Injil Kristus. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada Injil kemakmuran, enggak ada di tempat ini. Semuanya itu untuk Kristus, tentang Kristus, bukan tentang kita juga, tentang Kristus. Jadi pengajaran yang benar. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati, karena sekarang ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang kelihatannya benar. Tetapi semakin lama, semakin kesini, ternyata itu menyimpang. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang sekarang ada. Makanya kita ini bisa lihat pengajaran siapapun. Bosen saya, misalnya bosen enggak bosen tuh ambil Pak Sudio. Ya, enggak. Misalnya saya kasih contoh ya. Bosan saya dengan pengajaran ini, saya cari pengajaran yang lainnya. Wah ini cocok kayak. Wah ya ini. Wah ini betul ini. Ini betul ini. Nah, ini betul ini. Ini enggak usah perpuluhan iki cocok karo aku. Iki cocok, iki bener ini. Nah, sering-sering kita itu memilah-milah itu yang kita dengar sesuai dengan keinginan kita. Padahal Pak Sudi dan Pak Erlangga tidak kurang-kurangnya mengajarkannya. Dan saya percaya pengajarannya itulah pengajaran yang dari Tuhan. Pengajaran yang benar yang membuat kita sampai hari ini terus bertumbuh dan bertumbuh. Yang percaya katakan amin, beri kemuliaan bagi Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi miliki pemikiran yang dewasa. Katakan bersama-sama, miliki pemikiran dewasa. Miliki teologi yang benar. Itu sebagai dasar iman kita. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan lagi. Apa iya ya? Loh, apa iya? Nek enggak ya apa? Bingung kita akhirnya. Jadi tapi kalau kita tahu pengajaran yang benar. Makanya dikatakan kita ini punya banyak pendidik tetapi hanya satu Bapak. Betul. Kita bisa cari pendidik lain-lain di mana di saluran di YouTube kita yang kita sukai, boleh. Tapi tetap kita harus kembali kepada ajaran Bapa kita di mana kita diperlengkapi di gereja kita ini. Amin. Itu sebabnya, ayo Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh bersama-sama. Tidak ada yang merasa saya paling rohani, saya paling saya ini sudah sekolah. Bersyukur sudah bisa sekolah. Saya juga kepingin sekolah seperti Pak Adolf. Luar biasa Pak. Ya, tapi saudara, itu benar-benar kita gunakan untuk memperlengkapi jemaat. Supaya jemaat itu bisa melayani bersama-sama, punya iman, dasar iman yang teguh, memiliki pemikiran yang dewasa. Sehingga mengalami pertumbuhan kerohanian yang penuh ke arah Kristus. Nah ini betul. Sehingga apa? Sehingga benar-benar Injil itu akan sanggup melakukan atau menggerakkan setiap kita semakin hari semakin mengubahkan kita. Katakan gini, mengubahkan, menggerakkan.
Jadi Injil itu sanggup menggerakkan kita. Tadinya kita tidak mau bergerak, tadinya kita ini tidak mau dan tidak mau melayani. Tiba-tiba ketika kita mengalami Tuhan secara pribadi, yes Tuhan, aku mau melayani sekarang. Yes Tuhan. Jadi dia menggerakkan dan mengubahkan kita. Tadinya kita acu tak acu dengan pelayanan, kita acu tak acu dengan orang-orang di sekeliling kita. Sekarang kita lebih punya empati. Sekarang kita punya lebih respect kepada orang-orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi Injil itu adalah Injil yang sanggup menggerakkan dan mengubahkan. Adalah Injil yang telah menyelamatkan setiap kita. Apa respon Injilnya sekarang? Jadikan Injil. Yuk kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Jadikan Injil menjadi dasar dan dorongan kita dalam bertumbuh menuju kedewasaan rohani yang serupa dengan Kristus. Jadi setiap kita dipanggil, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tetap kerjakan keselamatan kita sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami tangkap maksud dan tujuan dari firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami tidak mampu, tapi Tuhan yang akan memampukan setiap kami Tuhan. Ajar kami supaya benar-benar Tuhan, kami memiliki pemikiran yang dewasa. Kami boleh bertumbuh, bergerak. Kami teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami bertumbuh segala hal ke arah Engkau Kristus yang adalah kepala. Karena daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, tiap-tiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu memampukan setiap kami. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan naikkan satu pujian sebelum kita akan menaikkan doa syafaat. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman Kami percaya Tuhan, firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Mampukan setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga kami bersama-sama akan bergandengan tangan untuk melayani bersama-sama Tuhan. Bukan lagi untuk kepentingan diri kami sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan di tengah-tengah gereja-Mu. Sehingga ketika kami bergerak, kami diubahkan oleh kasih-Mu ya Tuhan. Oleh Injil Kristus itu Tuhan. Maka kami akan melihat jiwa-jiwa akan ditambahkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan naikkan doa-doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih untuk berkat firman yang sudah mengajar kami untuk bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Oh, kiranya Tuhan mampukan kami Tuhan, sehingga kami mempunyai tugas dan pekerjaan yang betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jika kami sudah banyak mendukakan hati-Mu, baik pikiran, perkataan, tersemua perbuatan kami. Terima kasih Bapak. Kami bawa Bapak Frankie ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya setiap pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarganya di dalam nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa Bapak Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap pelayanannya, tangan Tuhan saja yang menyertai, memberkatinya. Berkati juga Bapak Pembina Gembala kami, Tuhan berikan kekuatan kesehatan baru hari lepas hari kepadanya. Dan setiap apa yang dilakukan dalam pelayanan, Tuhan Yesus menyertai, memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa juga untuk kota kami yang beberapa hari ini terjadi aksi demo. Bahkan juga terjadi diiringi juga dengan pembakaran. Tuhan kami percaya Tuhan bahwa semua ini karena seizin-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang dapat mengungkap segala yang terjadi dalam kejadian bangsa kami. Kami percaya kelompok-kelompok yang menunggangi semuanya ini. Kami mohon pengampunan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami dipenuhi dengan damai sejahtera, Bu. Biar bangsa kami dipenuhi dengan sukacita dan kami percaya Engkau tetap berdaulat untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan. Jangan tinggalkan bangsa kami, Tuhan. Biarlah belas kasihan menyertai bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ampuni kami, ampuni bangsa kami, ampuni pemimpinnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu menyelimuti bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miagas sampai Pulau Rote. Diberkati dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami juga tak lupa bawa doa kami untuk kami semua yang sudah hadir. Jemaat maupun semua yang melayani. Kami percaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mereka yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mempunyai persoalan masalah, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan. Bahkan mereka yang berduka, Tuhan beri penghiburan. Dan buat Tuhan beri pengharapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Kalau sebentar juga kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah kami beri dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu semua yang kami terima hanya daripada-Mu. Biarlah semua yang kami berikan untuk pujian dan persembahan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penggoda percobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Mari kita mendukung baik pendidikan, pengajar, dan sarana belajar sekolah Kristen Shining Star dengan menjadi sahabat Shining Star. Taburan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening BCA 44831244590 atas nama Yayasan Sejahtera Kita.
Puji Tuhan Bapak Ibu, gereja mendapat kesempatan sebulan sekali melayani di Lapas Porong. Bagi Bapak Ibu yang rindu terlibat dalam pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri terlebih dahulu karena kuota hanya untuk 10 orang. Untuk jadwal pelayanan dan pendaftaran, dapat menghubungi sekretariat gereja. Mari kita dukung dan doakan pelayanan dan penginjilan tim misi dari Pos PI Kembang Kuning di Makam Mataram setiap hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Puji Tuhan, tahun ini kembali pertemuan misi raya keluarga besar DSCM Indonesia dan Amerika diadakan pada nanti hari Selasa sampai Kamis tanggal 9 sampai 11 September 2025 di EE Center Malang. Dengan pembicara Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudi Dharma, Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC, Ketua Evangelism Explosion Indonesia Bapak Lukas Budiono Tanda Jaya, dan Youth Pastor Yesus Anugerah Kebenaran Indonesia Hatta Halimas. Akomodasi per orang Rp500.000, transfer melalui rekening BCA 38505594367 atas nama Indrawati atau Winarni. Kami juga memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk acara ini. Shalom para wanita, kami mengundang untuk hadir dalam Fellowship Wanita DSCM Surabaya pada hari Senin 8 September 2025 pukul 18 di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6 sampai 7 Surabaya. Selamat kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SEMSC yang telah dilantik menjadi Ketua Majelis Pendidikan Kristen Wilayah Jawa Timur, juga pengurus-pengurus yang akan bertugas untuk periode 2025 sampai 2030. Pelantikan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 pukul 15 di Aula SMP Kristen Petra Asitya, Jalan Taman Asri Selatan, nomor 101 Tambak Sari, Pondok Chandra Indah, Sidoarjo. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk kota-kota di mana kami boleh tinggal. Biarlah muka mata hati kami dicelikkan Tuhan hari ini, bahwa sesungguhnya hati dan mata Tuhan ada bagi bangsa ini. Haleluya. Seberapa banyak saudara diberkati, mari lambaikan tangan, berikan sorak-sorai, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan Maha Tinggi, Kau Raja diagunkan dan kiranya datanglah kerajaan ya Tuhan, datanglah kerajaan.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur atas ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahannya pada akhirnya, Engkau sendiri telah memimpinnya. Bahkan firman-Mu sudah Kau sampaikan buat setiap kami. Kami mendengar, kami merenungkan, dan kami menolak firman-Mu. Bahkan terlebih kami akan mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalaupun sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan tingkap untuk memberkati kami semua. Mari Bapak yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkati pada waktu engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu. Apa engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh yang Kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merata hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.